Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan dari kitab Nahum. Namun izinkan saya memulai perenungan firman Tuhan kita dengan beberapa pertanyaan sebagai perenungan kita bersama. Jemaat Tuhan, siapakah di antara kita sebagai orang tua yang pernah mendisiplin anaknya? Atau dari sudut pandang yang lain, siapakah kita yang pernah mengalami sebuah pendisiplinan baik dari orang tua atau maupun dari guru kita? Ketika sebuah disiplin diambil, ketika seseorang harus menjalani sebuah pendisiplinan, sesungguhnya dikarenakan adanya sebuah kegagalan atau kelalaian pada orang tersebut untuk bisa taat terhadap sebuah peraturan. Saya ingat ketika saya masih di sekolah, kalau tidak salah ketika saya masih SMP, saya ingat saya pernah lupa mengerjakan sebuah pekerjaan rumah. Sebuah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah karena menurut guru penting bagi saya pada saat itu, tapi saya lupa. Saya tidak ingat sama sekali mengapa saya bisa sempat lupa, karena saya hampir jarang tidak mengerjakan pekerjaan rumah sebelumnya. Saya selalu mengerjakan, saya tidak pernah lupa mengerjakan. Tetapi saat itu ketika saya lupa, saya disuruh guru untuk keluar daripada kelas. Saya dilarang mengikuti pelajaran. Dan itu ternyata adalah bagian daripada pendisiplinan buat saya. Setelah saya menjalani disiplin, kemudian saya diizinkan kembali ke kelas dan bergabung dengan teman yang lain untuk mengikuti kelas pembelajaran. Dan sejak hari itu saya belajar bahwa ternyata pekerjaan rumah adalah hal yang penting. Pekerjaan rumah harus saya selesaikan, baik untuk saya, sehingga saya bisa terus memahami pelajaran yang sedang dipelajari bersama-sama dalam kelas. Jemaat Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Nahum, ternyata penderitaan yang dialami oleh Yehuda adalah seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan sebuah celah bagi bangsa Asyur menjajah Yehuda, membuat mereka sengsara, membuat mereka menjadi sesuatu yang sangat hancur oleh karena Allah yang mengizinkan sendiri. Karena Allah sendiri yang menyatakan kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Mari kita baca bersama-sama di Nahum 1 ayat 12 dan 13. Maka kata Tuhan kepada Israel umatnya. Jelas ini bukan perkataan Nahum, ini merupakan perkataan Tuhan melalui Nahum. Bukan hasil pemikiran Nahum, tetapi pesan Allah secara langsung. Kata Tuhan kepada Israel umatnya. Apa yang dikatakan? Meskipun orang-orang Asyur itu kuat serta banyak jumlahnya, namun mereka akan dihancurkan lalu lenyap. Hai bangsaku, aku telah membuat kamu menderita, tetapi aku tak akan melakukannya lagi. Sekarang akan kuakhiri kuasa Asyur atas kamu, dan kuputuskan rantai yang mengikat kamu. Jemaat Tuhan, tadi dikatakan, aku telah membuat kamu menderita. Ini adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa Allah mengizinkan penderitaan itu dialami. Hal itu diizinkan Tuhan oleh karena Allah hendak mendisiplin bangsa Yehuda oleh karena sebuah ketidaktaatannya. Jadi, sama halnya dengan orang tua dan guru di dunia yang mendisiplin seorang anak yang tidak taat, maka Allah pun akan memberikan sebuah disiplin kepada kita ketika ada ketidaktaatan yang kita lakukan. Ketika Allah mendisiplin umatnya, bukan berarti Allah sudah tidak mengasihi, bukan berarti Allah menjadi kejam, bukan berarti Allah suka melihat kita menderita. Malahan disiplin yang Allah berikan adalah supaya mereka bisa belajar sesuatu dari apa yang sedang Allah lakukan. Supaya mereka bisa merenungkan bahwa apakah ada yang salah dari kehidupanku sehingga Allah mendisiplin aku hari ini. Jemaat Tuhan, karena pada akhirnya Allah menghentikan pendisiplinan itu. Disiplin Allah tidak pernah selama-lamanya. Pasti dilakukan dalam kurun waktu tertentu setelah Allah melihat pembelajaran yang kita alami. Tadi dikatakan, aku telah membuat kamu menderita. Bagian berikutnya dikatakan, tetapi aku tak akan melakukannya lagi.
Sekarang akan kuakhiri kuasa Asyur atas kamu dan kuputuskan rantai yang mengikat kamu. Pada akhirnya Allah menghentikan pendisiplinan itu. Allah menghentikan apa yang mau dilakukan Asyur atas bangsa Yehuda. Jadi apa yang kita bisa pelajari hari ini? Jika hari-hari ini Allah mengizinkan sesuatu yang kurang baik terjadi dalam hidupmu, mungkin Allah sedang mendisiplin engkau. Atau engkau merasa bahwa Allah sedang mendisiplin oleh karena sebuah perbuatan yang engkau lakukan secara sadar dan engkau ketahui. Saya mau mengatakan bahwa pendisiplinan itu baik buat kita. Biarlah kita segera belajar melalui apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita hari-hari ini. Dan ketika Allah mendisiplin, Ia tidak akan melakukannya selama-lamanya. Akan ada waktunya, pendisiplinan itu akan dicabut dan digantikan dengan sebuah pemulihan yang mulia daripada Allah. Amsal 3 ayat 11-12 terjemahan sederhana Indonesia menutup perenungan kita hari ini. Anakku, janganlah menolak didikan Tuhan dan janganlah marah bila Dia menegur kamu. Karena Tuhan menegur orang yang dikasihinya seperti seorang ayah mendidik anak yang dikasihinya untuk memperbaiki kelakuannya. Biarlah sejak hari ini ketika Allah mendisiplin kita, kita akan segera merubah dan memperbaiki kelakuan kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur buat firman yang sudah kami renungkan. Sesuatu yang kami dengar bahwa Allah mengasihi kami dengan cara yang berbeda. Engkau mengasihi kami dengan cara memberikan disiplin buat kami, sehingga kami bisa belajar betapa pentingnya ketika kami harus taat. Betapa pentingnya ketaatan itu baik buat kami. Tuhan, mohon ampun jika ada hal-hal di antara hidup kami yang kami lakukan secara tidak sadar atau tidak kami ketahui, bahkan maupun sesuatu hal yang sadar kami lakukan karena kami lalai menjaga hidup kami mohon ampun. Biarlah kami akan belajar dan segera memperbaiki kelakuan kami, sehingga kami bisa sesuai dengan kehendak-Mu, kami bisa menjadi taat, sehingga kami bisa terus menghidupi kebenaran-kebenaran Allah. Mampukan hidup kami Tuhan untuk semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, Allah mendisiplin umat-Nya oleh karena kasih yang besar buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.